Oke, sekarang kita lagi ngetes penetrasi O4 Pro. Nah, kita masuk ke settingan dulu untuk meningkatkan transmisi dari power VTX-nya O4 Pro. Jadi kita lock di 1200 mW atau 1,2 watt untuk jangkauan yang lebih tinggi, sorotan luas. Lalu transmission powernya di 0, channel modenya manual, kita pakai di bandwidth 20 MHz. Kita pakai supaya areanya lebih luas, cuma rawan interferensi kalau 20 MHz. Kemudian video quality kita pakai yang 1060 sih, tapi kita cek dulu nih. Ini ada 4K 60p dengan rasio 4:3. Semua 4:3. Jadi nanti kalau misalnya mau di crop untuk 16:9 atau 9:16 sebagai konten medsos, ini cukup bisa. Oke, kita pakai di 1080p 60 fps ya. ISO-nya kita kunci di 800 karena ini sekarang cuacanya cerah atau cuaca lagi siang hari, agar mengurangi noise reduction atau gangguan-gangguan visual dari hasil rekaman kamera. Ya, ini kurangnya ini kita belum beli SD card eksternal, ini internalnya hanya 4 GB guys. Jadi kita perlu kapasitas dan spek yang dibutuhkan sesuai dengan minimum yang dibutuhkan dari O4 Pro. Nanti kita cari yang sekitar 32 atau 64 GB. Untuk colornya kita pakai normal biar gradasi warnanya nggak terlalu repot. Sharpness-nya dinolkan. Kamera view recording ya, take off juga. Oke. Display brightness-nya dinaikin. Air units display scaling ini supaya kita tidak gampang pusing. Rata-rata orang biasanya pakai di 80%, tapi saya pakai di 90%. Kanvas mode HD. Oke, brightness naikin lagi 1 klik biar lagi terang di display. Oke. Kita akan memulai tes penetrasi sinyal. Ini kita posisinya di dalam ruangan ya, dan di sekitar rumah ini terdapat banyak wifi dengan penggunaan bandwidth sinyalnya di 5,8 GHz. Sekedar teman-teman tahu, ini O4 Pro menggunakan sinyal transmisi videonya di 5,8 GHz. Jadi kalau kena wifi yang 5,8 itu rawan interferensi sinyal. Nah, sekarang kita cek sejauh apa O4 Pro ini bisa terbang di sekitar area pemukiman sini. Angle mode, suhu 56 derajat Celcius. Oh ya, suhunya ini suhu O4 Pro lebih ringan, tidak mudah cepat panas ketimbang O3. O3 itu kalau sudah sedikit saja dibiarkan, suhunya akan naik tinggi. O4 bisa bertahan. Oke, pelan-pelan kita coba karena ini kuat, masih beradaptasi. Oke, itu sinyalnya di 17, 18, 19 karena kita menggunakan 20 Mbps. Kisaran sinyalnya dari sekitar itu. Oke, kita muter cari haluan dulu untuk keluar dari rumah. Di sini adalah tempat saya biasa untuk memperbaiki drone, rumah
rekan saya, teman saya seprofesi, segini, satu hobi, hobi drone. Ya, kita coba dulu penetrasi keluar jalan raya, hindari kabel, pelan-pelan. Lumayan angin di atas ya. Ini cuaca agak mendung, anginnya sekitar, kalau kita lihat dari daun pisang ini ya adalah sekitar 3 knot lah. Dengan mode angle itu cukup membebanin rotor karena berupaya untuk menahan angin supaya tetap di posisi stabil horizonnya. Lihat, agak getar dia. Oke, nah sepengakuan teman saya yang ngetes ini, di sekitar area ini sebenarnya kalau video-video dari kamera Google yang lain atau sistem yang lain itu sudah mulai berpixel gambarnya. Nah, di sini dia sudah masih tetap di 15, 16, kemudian kita agak ke barat sedikit. Di sini rawan sekali sama interferensi sinyal dari WiFi. Banyak sekali yang menggunakan WiFi di sini dengan bandwidth di 5,8 GHz. Oke, masih 25 kenceng. Oke. Ya, lumayan nih, sekitar hampir 100 meter kayaknya dari rumah tempat kita uji coba, dengan halangan dari berupa dinding, sinyal WiFi, terus metal-metal lainnya. Dan beginilah kemampuan O4 Pro atau O4 Pro DJI dalam mengatasi interferensi sinyal. Penetrasinya cakep ini guys. Ya, itu sekitar 100 meteran ya. Kita akan balik return to home karena dirasa ini sudah sangat-sangat melebihi dari kemampuan Google sistem yang lain, jauh melebihi. Biasanya kok di dekat perempatan ini yang lainnya sudah mulai berpixel, dia gambarnya turun sekitar di 1, 2, 3, 4, 5, 1 digit Mbps lah. Rasa sudah cukup, meskipun harusnya bisa di push lebih jauh, tapi dirasa lebih cukup kan, sudah mengalahkan penetrasi sistem Google PTX yang lainnya. Oke, kita balik ke bengkel drone Kekeri Tabib Sausan. Terima kasih.